Sebenarnya basically apa sih yang dikategorikan tantrum? Yang dikategorikan tantrum adalah kesulitan anak-anak, biasanya anak usia di bawah 5 tahun, ketika mengelola emosinya, dan itu bentuknya jadi kita bilang nggak bisa dikontrol, jadi nggak bisa mengontrol emosi gitu. Jadi kalau misalnya masih nangis sesungguhkan, itu masih bahwa dia masih punya kemampuan untuk mengelola emosi. Tapi kalau bentuknya dia udah marah-marah, pokoknya banting, pokoknya nggak mau, dan mulai menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain gitu ya, atau misalnya benar-benar emosinya tuh meluap-luap banget dan nggak tertahankan, itu sih yang biasanya kita udah bilang kategorinya masuk ke tantrum gitu ya. Jadi lebih ke hal-hal kecil sehari-hari yang dihadapi sama anak-anak, atau ya hal-hal kecil sehari-hari kita sih sebenarnya gitu ya, yang mereka nggak mampu nih untuk mengelola emosi sendiri. Karena kemarin tuh ada yang masuk nih ke DM aku gitu ya, nanya, ada anaknya pulang, ada anaknya main ke rumah orang lain, terus pulang-pulang anaknya tantrum karena melihat ibu di tempat dia bermain itu meninggal, ibunya meninggal. Dan menurut aku itu bukan tantrum ya, itu lebih ke sesuatu yang menakutkan banget yang terjadi, yang dilihat oleh anak itu, dan itu bukan tantrum gitu. Tantrum adalah misalnya as simple as aku mau, ini banyak banget yang sering aku obrolin juga bareng sama teman-teman di one on one counseling session aku gitu ya, bahwa tantrum itu lebih yang ke sehari-hari, misalnya kayak aku maunya piring hijau gitu, adanya merah, gak bisa, pokoknya gak bisa gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang punya anak-anak toddlers tuh yang kayak mau pencet lift nih ke mall, pencet lift udah dipencet gitu kan ya, gak bisa, pokoknya aku harus mau turun lagi ke bawah, aku baru mau pencet lift, kita baru naik lagi gitu. Itu yang lebih disebutkan tantrum. Tapi kalau kita mengalami sesuatu yang besar banget dan kita punya luapan emosi, itu sih normal banget ya. Tapi lebih ke isu sehari-hari yang simple, tapi anak-anak belum punya kemampuan untuk meregulasi emosinya sendiri sih gitu. Makanya kita suka bilang kalau misalnya di komen-komenku tuh suka yang iya nih kalau anaknya tantrum, ibunya ikut tantrum gitu ya. Nah sebenarnya lebih ke kegiatan sehari-hari kan. Maksudnya ngeliatin anak nangis itu kan udah kegiatan sehari-hari, tapi ada masa-masanya ketika kita nggak bisa punya regulasi emosi yang baik, ibunya juga jadi ikutan tantrum gitu. Itu sih lebih ke situ. Pertanyaannya, normal nggak sih anakku tuh tantrum gitu kan ya? Maksudnya bisa nggak sih aku fast forward anakku tuh tantrum gitu? Sebenarnya tantrum itu adalah proses proses pembelajaran anak atau proses perkembangan otak anak yang cukup lumrah. Tapi bukan berarti harus. Beda ya, bedain harus kayak, ih anakku tuh nggak pernah nangis ya, bolehlah dipukul-pukul sekali-kali biar dia jadi tantrum. Nggak gitu ya, nggak gitu teman-teman. Tapi uh, jangan ya, tolong gitu, jangan ditabuk-tabuk supaya anaknya jadi ini kayaknya perkembangannya nggak sehat nih, harus ini, nggak gitu. Tapi itu adalah perkembangan yang cukup lumrah buat anak-anak, karena mereka melalui tahap perkembangan yang pertama untuk mengelola emosi dulu nih, karena otak yang lebih berkembang sempurna duluan itu adalah otak emosi dulu. Jadi mereka yang udah berkembang sempurna tuh otak emosi dulu, baru nanti otak berpikir kritis gitu kan ya. Jadi emosinya dulu nih yang muncul. Nah kalau ketika kita melihat orang-orang tantrum atau misalnya anak-anak tantrum, itu adalah emosinya dulu nih yang ke depan, habis itu baru yang tadi kenapa ya aku tuh marah sama si adek, nah kayak gitu tuh yang emosinya lebih duluan. Dan kenapa ini menjadi hal yang lumrah, karena buat anak-anak buat semua orang ya, buat semua orang itu yang pertama yang matang duluan adalah otak emosinya. Sehingga penting banget nih buat orang tua untuk semakin mengedepankan daripada anakku umur 2 tahun udah bisa calistung, tapi lebih ke anakku umur 2 tahun udah bisa mengelola emosinya sendiri nih. Biasanya karena jomplang nih, umur 5 tahun udah bisa baca, udah bisa ini, tapi belum bisa nih mengelola emosi gitu, sehingga nanti akan kesulitan-kesulitannya di akademiknya gitu kan ya. Kenapa nih Miss, anak saya begini gitu kan ya, dia bisa sekolah kok, tapi bisa sekolah tapi dia punya kesulitan regulasi emosi, regulasi diri dan perilaku, itu yang akan jadi susah nanti di kemudian hari gitu sih.
itu udah banyak banget risetnya adalah anak-anak yang punya kesulitan untuk bisa meregulasi emosi itu mempengaruhi di kemudian harinya itu mereka jadi kesulitan dalam dunia kerja. Ini studi yang longitudinal banget nih, tapi yang paling dekat adalah kesulitan dalam akademis. Pertanyaan orang tuh apa hubungannya ya kalau misalnya dia nggak bisa regulasi emosi dengan kemampuan akademis. Semakin kita misalnya besar nih, misalnya SD tuh kan nggak banyak nih kerja kelompok. Paling mentok isunya adalah anak saya dorong anak orang lain gitu kan ya. Terus atau misalnya anak saya nggak mau berbagi sama orang lain atau anak saya nggak mau ngantri sama orang lain. Tapi semakin besar usia, semakin naik kelas lagi, itu kan ada tuh yang kita mulai kerja kelompok, mulai bagi tugas, siapa yang lagi bagi tugas, siapa yang ngerjain, siapa yang enggak gitu. Nah, kemampuan regulasi emosi adalah ketika kita bersama dengan orang lain. Contohnya misalnya kayak Tika sekarang lagi ngerjain tugas gitu kan. Ada temen nih misalnya yang ngerjain tugas, kan kita nggak langsung, lo ngapain lo nggak ngerjain tugas? Lo pikir gue cuma duduk-duduk doang gitu kan ya? Terus langsung ya kan gitu kan. Jadi kita juga jadi mulai ngeliat nih bahwa semakin kita tidak bisa merespon emosi kita dengan baik, meregulasi emosi kita dengan baik gitu kan ya, itu akan menjadi sulit nih kita untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, pertanyaannya untuk bekerja sama dengan orang lain itu kan, itu memang udah nggak bisa lagi gitu kan ya, kecuali kalau kita tinggal di hutan gitu, nggak mungkin gitu kan ya, bisa misalnya regulasi emosi yang lain, atau misalnya mungkin dia dewasa, dia nggak bisa regulasi emosi dengan baik, diberikan tanggung jawab, atau ini aku nih yang kerja dalam grup, aduh kayaknya nih gue susah banget, tapi aku nggak punya kemampuan regulasi emosi, aku cemas, tiba-tiba aku ngapain? Aku ghosting. Teman-teman udah ngumpulin, Dri kemana lo kok ngumpulin? Aduh mati deh, gue nggak bisa nih, udah. Dan aku ghosting, aku nggak melakukan tugas itu. Sehingga semakin besar usianya, biasanya klien-klien tuh baru pada datang nih, 13, 14, kerja aja banting-banting barang, atau misalnya nggak makan 2 hari gitu. Nah pertanyaan aku adalah, ketika kecil nih, ketika tantrum, kemana pelajaran regulasi emosinya? Apa nih yang dilakukan ketika belum 13 tahun? Karena ngerasanya, ya udah anak kecil nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, ini biasanya ke pertanyaan-pertanyaan kayak gini, aku biasanya menyarankan ini untuk ngobrol nih langsung nih ke psikolog nih, karena kita butuh tahu umurnya berapa, terus misalnya apa aja nih yang bikin dia punya dalam kondisi-kondisi seperti itu gitu kan ya. Kan dari kecil mungkin belum bisa lempar batu kerukil nih, belum bisa pukul-pukul. Nah, kemana aja nih gitu, biasanya aku ngarahinnya ke situ sih. Jadi itu proses yang cukup lumrah, tapi ini perlu dibangun dari sejak dini gitu, bukan yang tahu-taunya akan berkembang sendiri gitu. Itu pasti ada prosesnya banget gitu. Regulasi emosi itu skills. Itu skills yang kita latih. Ada banyak sekali orang-orang dewasa yang nggak punya kemampuan regulasi emosi. Atau malah kita lihat orang-orang tua nggak punya kemampuan regulasi emosi gitu kan ya. Nah kalau kita ngomongin skills, sehingga aku misalnya, aku ngambil kalau skills itu naik sepeda. Mungkin nggak anak-anak dari kecil nggak pernah dilatih naik sepeda, atau tentunya gede bisa naik sepeda sendiri. Kan nggak ya gitu. Berarti itu adalah sesuatu yang kita build nih perlahan-lahan. Skills-nya di-build perlahan-lahan. Di satu sisi, kalau kita ngomongin tentang mengenal tantrum anak, mengenal otak anak, dan hubungannya sama tantrum dan regulasi emosi, satu hal yang perlu kita ingat adalah otak kita nih, otak kita ada otak emosi, secara simpel aku bilangnya ada otak emosi dan otak berpikir kritis nih. Otak emosi itu udah cukup berkembang sempurna dari sejak waktu kecil. Biasanya udah berkembang sempurna 3 tahun, 5 tahun itu udah mulai berkembang sempurna. Sedangkan si otak berpikir kritisnya kita yang biasa di depan nih, yang kalau di film-film tiap kali kejedut di sini lupa ingatan gitu. Padahal konteksnya nggak di sini gitu. Nah, kemampuan regulasi emosi itu kemampuan menahan diri. Aku marah, tapi aku tidak akan menyakiti orang lain. Aku marah, aku nggak akan mengucapkan sesuatu yang menyakiti orang lain. Itu namanya regulasi emosi. As simple as that. Kemampuan regulasi emosi itu diatur oleh bagian otak yang depan ini nih, yang kita bilang namanya prefrontal cortex. Buat teman-teman yang mungkin bingung,
Apa sih Mbak Audrey ngomongin apa? Boleh lihat ke either ke akunnya Embolden atau ke akunnya aku ketika ngomongin mengenali otak supaya bisa tahu tantrum. Jadi, nah si otak emosi ini kan udah berkembang sempurna itu waktu kecil nih gitu. Nah si otak berpikir kritis ini baru bisa berkembang sempurna itu di akhir 25 tahunan sampai awal 30. Jadi makanya kalau kita ngelihat ABG gemes yang kita yang kayak otak lo di mana kelakuannya bisa begitu, karena memang itu masih lagi berkembang banget gitu loh. Itu baru mulai berkembang banget. Nah, di anak-anak kapan itu baru mulai berkembang? Itu baru mulai berkembang sekitar usia sekolah, sekitar 5 sampai 7 tahun, range-nya segitu. Jadi harapannya umur 5 tahun again, dengan pembentukan skills yang sesuai, anak-anak udah mulai bisa meregulasi emosi sendiri. Mbak, kalau gitu gimana caranya ya? Karena kita berkembang sesuai dengan perkembangan otak. Kalau kita maksain anak-anak umur 3 tahun untuk bisa regulasi emosi, pasti juga nggak bisa. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bilang bahwa dia bisa sedikit lebih berkembang dengan baik adalah sesuai dengan perkembangan otaknya. Yes. Tapi kalau dari kecil, misalnya dari 1,5 tahun atau dari 2 tahun ketika mulai tantrumnya itu, lalu kita berikan skill-skillnya, contohnya skillnya kayak apa sih Mbak Audrey gitu kan ya? Skillnya, oh adek nangis tadi karena sedih ya. Itu aku mulai memperkenalkan atau aku mulai memberikan edukasi tentang regulasi emosi. Oh, ini sedih. Jadi next time dia mengalami hal yang sama, dia bisa bilang, Dek, di, gitu. Hah, apa ya? Dek, di, gitu. Oh, adek sedih. Itu mulai kita melihat bahwa, oh iya ya, apa yang aku lakukan ini sudah cukup sesuai nih. Nanti ketika dia sudah sesuai dengan perkembangan otaknya, dia udah punya banyak sekali vocabulary bahwa, oh ini sedih, oh ini marah. Oh, kalau marah itu tarik nafas. Sampai ada klienku, anaknya sekarang usia 3 tahun ya, 3 tahun gitu ya, karena dia udah mulai mamahnya juga udah mulai konsultasi dengan aku, lalu mamahnya juga mulai belajar meregulasi emosi gitu kan ya, sehingga anaknya bisa ngingetin, bun, nafas, bun, nafas gitu kan ya. Nah, ketika kita sudah secara konsisten mengajarkan itu kepada anak-anak dan ketika dia sudah punya bahasa yang baik, perkembangan usianya juga cukup gitu ya, ini bisa menjadi yang pas banget nih yang kita harapin. Gimana dia bisa regulasi emosi, gimana kalau dia nggak seneng sama temennya dia bisa bilang no stop, instead of tantrum no stop gitu kan ya. Dan sehingga prosesnya juga jadi lebih enak gitu sih. Biasanya orang tua suka nanya tuh, Mbak, kapan sih idealnya anak tuh harusnya udah mulai berhenti tantrum? Secara riset, tantrum itu biasa terjadi mulai dari range-nya, mulai dari usia 18 bulan hingga 3 tahun. Idealnya mulai 3 tahun dengan catatan dari sejak 18 bulan sampai ke 3 tahun ini banyak dikenalkan dengan regulasi emosi, banyak dikenalkan dengan validasi emosi, banyak dikenalkan dengan oh ini rasanya begini, oh ini rasanya begini. Kalaupun kamu marah, kamu juga nggak usah banting badan. Kalau kamu marah juga kamu nggak usah pukul orang lain gitu kan ya. Ada cara-caranya yang lain. Harapannya begitu mulai usia 3 tahun itu udah lebih verbal menyatakan aku nggak suka ini instead of marah-marah dan banting barang. Sehingga harapannya begitu udah 5 tahun itu udah cukup bisa mampu meregulasi emosi. Apakah artinya anakku akan baik-baik saja, tidak akan ada kenapa-napa dan tidak akan pernah marah sama sekali? Tentu saja tidak gitu ya, tetap pasti akan always sama kayak kita orang dewasa, kita juga punya hari-hari yang rasanya enggak lah, kamu nggak pengen gitu kan ya, and it's normal gitu. Tapi overall secara umum, secara general mereka sudah mulai mengenal perasaan mereka sendiri, mereka bisa peka sama orang lain gitu ya. Kecuali nanti kalau misalnya sampai udah mulai umur segitu pun belum bisa, nah ini yang mungkin perlu mulai dicari tahu nih apa gitu.
Ini pertanyaan yang sering banget. Kalau secara riset, orang tua di Indonesia atau ibu-ibu di Indonesia secara spesifik itu biasanya udah di atas 25 tahun rata-rata gitu. Tapi memang early marriage gitu ya, balik lagi kayak tadi kita bilang nih, kalau misalnya dia masih baru 25 tahun misalnya gitu ya, baru anak pertama, itu pun otak berpikir kritisnya kan belum sempurna. Itu satu tuh. Tuhan itu juga bisa jadi kenapa, ada beberapa hal nih. Salah satunya yang biasa yang aku sering temui di para ibu-ibu adalah, satu adalah kalau memang dia juga punya traumatic issue sendiri. Jadi dari ini menjadi bukti pertanyaan kamu lagi gitu ya, bahwa Mbak, bener nggak sih kalau misalnya ya udah ntar kalau gede juga bisa regulasi emosi sendiri? Mungkin aku mau tanya nih ke teman-teman di sini, apakah betul begitu sekarang sudah usia sekarang kita bisa regulasi emosi sendiri? Apakah betul begitu adanya? Apakah semakin tua dan bertambahnya kerutan kita jadi lebih bisa regulasi emosi? Mungkin mau tanya nih ke teman-teman, apakah dengan bertambahnya kerutan kita bisa jadi lebih regulasi emosi, dengan bertambahnya flek-flek hitam apakah kita jadi lebih bisa regulasi emosi? Oh, ada yang jawab dengan tidak gitu ya, susah gitu. Jadi pertama, kalau memang punya satu, memang early marriage. Jadi ketika usia caretakernya, para ibu atau para bapaknya itu juga masih dalam usia yang otak berpikir kritisnya belum berkembang sempurna. Itulah kenapa kalau anjuran-anjurannya tuh, oh ya menikah di usia berapa gitu kan ya. Yang kedua adalah traumatic issue sendiri. Bahwa memang nggak pernah diajarkan atau sangat jarang sekali diajarkan bagaimana teknik regulasi emosi. Siapa yang dulu ngajarin? Kata paling banyak yang sering di itu, anak udah gini, ya sabar, apalagi gitu, anakku gini-gini GTM, ya sabar gitu, ya sabar, ya andai sabar bisa dibeli di toko oranye dan toko hijau, apakah ada yang sudah menemukan di toko oranye dan toko hijau gitu ya? Yang kedua adalah bahwa memang saya nggak pernah diajarkan regulasi emosi, ada traumatic experience sendiri. Nah, bersama dengan itu juga adalah kalau kita bertahun-tahun melihat bahwa cara orang tua saya merespon kepada saya ketika saya punya kesulitan emosi. Again, tantrum, kesulitan regulasi emosi adalah aku mengalami emosi yang sulit, yang intens, yang aku nggak nyaman, dan aku nggak ngerti gimana prosesnya. Bingung, I don't know how to process gitu ya. Dan lumrah nggak sampai sekarang? Oh ya lumrah, tapi tahu nggak cara regulasi emosinya? Nah, kalau aku ngelihat dulu bahwa ketika aku lagi emosi intens, aku dibentak, sehingga selama 10-20 tahun aku mengalami itu, respon pertama otak ketika dalam bahaya adalah apa respon yang familiar. Yang paling familiar buat aku adalah dulu, aku nggak pernah dapat validasi. Ya mungkin ada nggak ya teman-teman yang ngerasain waktu dulu kecil tuh divalidasi. Oh, kamu sedih, oh, kamu marah. Diam, udah bagus mama jemput. Ngapain masih nangis-nangis? Sehingga ketika saya mendapatkan itu berpuluh-puluh tahun, and that is how I remember on how to respond to other people, ya saya akan melakukan hal yang sama juga gitu. Sehingga yang pertama, ini menjadi kopi komplit banget kalau satu adalah usianya memang belum cukup matang, dua nggak punya role modelnya dulu kayak apa, dan yang ketiga adalah traumatic experience sendiri. Otak kita akan mengulang apapun yang familiar. Ini akan menjadi tiga ini. Lalu ini kalau saya nggak pernah kenal validasi emosi, saya nggak akan ngerti gimana caranya melakukan itu lagi gitu. Contohnya, saya nggak pernah makan pasta. Misalnya saya selalu di Indonesia nih, saya nggak pernah makan pasta. Gimana caranya saya akan ngerti masak pasta? Pasti saya harus udah ngeliat dulu, at least ngeliat resep. Contohnya yang paling aneh ketika saya mulai tinggal di luar Indonesia adalah, kalau dulu kita kenalnya alpukat itu kan apa? Jus alpukat. Terus apa sih? Alpukat kocok sama coklat kan? Alpukat itu kan esensinya tuh alpukat adalah sesuatu yang manis kan, gitu kan ya. Kalau di sini alpukat tuh dimakan sama roti, sama telur, sama salmon. Terus pertama kali aku yang kayak, hah? Ini apa sih? Dimakan sama salmon gitu. Terus aku memperkenalkan, oh caraku makan alpukat itu dengan susu coklat. Terus mereka yang kayak, hah? Makan
makan alpukat sama susu coklat. Iya, sama susu coklat. Terus misalnya kita taburin bubuk kopi sedikit atau enggak kita taburin meses gitu. Terus mereka kayak, hah? Jadi manis dong tuh alpukat. Lah iya emang manis gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuknya, contohnya kayak gimana caranya? Hah? Anak nangis, aku harus bilang, kamu sedih ya? Ya kan gue juga bisa lihat dia sedih. Tapi anak itu belum tentu tahu kalau dia tuh sedih. Oh, ini sedih toh. Oh, ini bukan marah ya. Oh, kamu kecewa ya. Mama tuh jemputnya telat ya. Oh, ada ya yang namanya perasaan kecewa. Oh, kamu merasa jealous ya? Karena adik digendong sama ayah, kamu nggak digendong sama ayah. Oh, ini namanya jealous ya, bukan marah. Banyak banget range dari emosi yang kita baru kenal di dewasa. Misalnya contohnya aku biasa suka kasih contoh para ibu-ibu nih misalnya gitu ya. Waktu pacaran di janjian nih, nonton yuk kita nonton, kita mau nonton Barbie nih gitu ya. Oke, kita mau nonton Barbie, kita bisa jadi jam 8 deh nonton Barbie gitu. 8 kurang 5 belum dijemput juga nih, ya kan? 8 kurang 3 belum dijemput juga nih. Tiket udah dibeli nih gitu kan ya. Mulailah, keluarlah tanduk-tanduknya gitu kan ya. Marah. Gitu. Tapi kalau kita tanya deep down inside ke dalam hati kita sebenarnya marah atau kecewa sih? Aku mengharapkan kamu datang jam 7 atau misalnya kalau macet jam setengah 7 supaya kita bisa nonton jam 8. Tapi kalau sekarang ekspektasiku bisa jam 8 nonton Barbie, ternyata nanti masuk ke dalam setengah 9 atau bahkan jam 9. Sebenarnya perasaannya marah, sedih, kecewa, atau bisa tiga-tiganya. Terus pertanyaan suaminya atau pertanyaan pacarnya, kenapa sih lu marah-marah? Kemarin kagak diajak pergi nonton, lu marah-marah. Sekarang gua ajak pergi nonton, lu marah-marah gitu. Jadi gimana gitu. Nah, bisa jadi juga sedih. Itu sesuatu yang udah dipengenin. Dan bisa nggak sedih, kecewa, dan marah bisa jadi satu? Bisa juga. Tapi kemungkinan besar, rasanya kalau dalam case itu adalah rasanya tuh jadi kecewa. Atau sedih gitu. Sebetulnya bukan marah gitu. Nah, ini kan kita nggak pernah dikenalin nih dari waktu kecil. Sehingga ketika kita ngeliat ke anak dan anaknya lagi marah-marah, dia lagi tantrum, satu, mungkin perasaannya sedih. Saya nggak bisa bantuin anak saya. 2, kecewa sama diri sendiri. Aku nggak bisa melakukan sesuatu yang menyamankan buat anak-anak. 3, clueless. Tapi yang keluarnya apa? Marah. Terus didengarnya, Bun, kenapa sih marah-marah terus gitu kan? Sehingga kita nggak kenal nih sama emosinya apa gitu. Nah, biasanya itu dari 3 itu. 1, memang secara otak belum berkembang dengan sempurna, mungkin orang tuanya, caretakernya. Yang kedua adalah nggak punya role model bagaimana menghadapi anak dengan tantrum. Yang ketiga adalah punya traumatic experience sendiri. Biasanya kalau yang 2 dan 3 itu mulai trigger, ini kompilasinya enak banget nih. Enak banget, empuk banget untuk marah. Atau ditambah ketika saya nggak punya role model, terus saya juga punya traumatic experience, ditambah dengan omongan-omongan ibu, mertua, ipar, gimana ngurus anak aja nggak bisa. Wah, itu akan jadi lebih marah lagi gitu, akan jadi punya intense emotion lagi. Nah, selain dari 3 itu yang kenapa bikin jadi marah, setiap case, setiap orang beda-beda. Biasanya aku akan bilang kurang istirahat juga akan menambah, kurang makanan-makanan bergizi juga akan nambah, badannya dalam kondisi nggak nyaman itu juga akan nambah. 3, kecapean, kurang istirahat, kecapean itu juga bisa bikin jadi lebih marah. Merasa kesepian itu juga menjadi sesuatu yang bisa jadi bikin marah. Jadi biasanya most problems bukan hanya di anaknya, tapi juga bagaimana kemampuan ibunya untuk bisa meregulasi emosi, kemampuan ibunya untuk kenal dengan emosi diri sendiri, gitu kan ya. Misalnya, aku udah capek, tapi aku nggak kenal kalau aku capek. Aku taunya aku harus selalu melayani anak. Aku nggak mau minta tolong sama orang lain. Minta tolong sama orang lain itu sesuatu yang salah, sesuatu yang nggak boleh. Aku jadi ibu yang buruk kalau aku minta tolong ke orang lain. Totonya, aku jadi marah sama anak. Sehingga itu yang dilihatnya adalah ibunya tantrum. Tapi kalau kita mau melihat, ada banyak banget layer di mana setiap orang bisa punya isunya masing-masing. Makanya ketika
orang atau follower-follower pada nanya ke DM, bukannya aku nggak mau jawab teman-teman, tapi aku nggak bisa jawab kamu yang mana. Aku butuh tahu kapan aja kamu marah, kapan aja kamu nggak marah, dalam kondisi-kondisi apa aja kamu bisa regulasi emosi dengan baik, gimana tidurmu, gimana minummu, gimana gerakmu, gimana nutrisimu dalam sehari-hari. Itu banyak banget komposisinya yang bikin orang jadi lebih marah. Kalau misalnya memang tidur udah cukup, udah ada yang ngebantuin, suami mendukung, sehingga kita mau lihat nih, apa nih, apakah memang trauma-trauma tersendiri. Oh, ada lagi juga yang memang kalau punya birth trauma, postpartum depression yang belum selesai. Postpartum depression biasanya akan berlangsung mulai dari setelah melahirkan sampai usia sampai sekitar 3 bulan. Tapi sekarang kalau ada prolong, jadi selama postpartum depressionnya itu belum selesai dan itu prolong. Dan biasanya di Indonesia 3 tahun tuh udah punya anak kedua. Jadi postpartum belum selesai, udah hamil, terus menikah, punya anak, terus udah gitu postpartum lagi, dan itu berjalan terus dan gak ada treatmentnya. Nah, itu juga bisa jadi kondisinya. Jadi kalau memang ngerasa orang tuanya ikutan tantrum gitu, boleh ngobrol sama psikolog yang kamu rasa nyaman untuk bisa ngelihat apa nih yang bikin anakku jadi lebih tantrum, karena nggak sehat banget gitu, kesian banget anaknya karena dia nggak tahu dia salah apa, tapi dia marahin, dan itu sesuai padahal dengan perkembangan otaknya dia. Dan biasanya sih bisa ditanya sama ibu-ibu di sini, biasanya kalau abis tantrum sama anak rasanya gimana sih? Biasanya rasanya sedih gitu, apalagi kalau udah abis tantrum sama anaknya tantrum, ibunya ikut tantrum, terus udah gitu anaknya udah anteng, anaknya lagi tidur, ngeliatin muka anaknya tidur, itu rasa guilty-nya kayaknya gede banget. Dari pengalaman aku yang aku dengar bersama dengan teman-teman di ruang konselingku, biasanya sih setelah tantrum sama anak, marah sama anak, rasanya tuh nyesel banget, rasanya sakit hati banget, dan rasanya kayak kok marah lagi sih, kok begini lagi sih gitu ya. Apalagi kalau misalnya tidurnya udah sampai ngelihat anak-anak itu jadi sedih banget, jadi nangis ngelihat wajah anak. Iya, exactly banget gitu. Iya, jadi ibu-ibu juga nggak sendiri kok kalau ngerasain kayak gitu.